Penyebab kenaikan harga sembako setiap bulan Ramadan sudah menjadi semacam ajang tahunan kalau kebutuhan pokok alias sembako naik menjelang bulan Ramadan. Akibatnya, umat muslim yang berpikir bisa banyak mendapat, yang bisa berhemat karena sedang puasa, tetap saja mengeluarkan jumlah yang sama untuk sahur dan berbuka puasa. Bagaimana tidak, di negara yang kaya akan petani dan hasil panennya, harga bawang bisa melambung atau melonjak hingga 100.000 saat Ramadan. Bukankah ini tergolong mahal? Kira-kira apa penyebab kenaikan harga sembako ini? Prinsip supply and demand. Dalam ilmu ekonomi, dikenal namanya prinsip supply and demand. Artinya, di mana ada permintaan, di situ ada produksi. Nah, meski di bulan Ramadan, umat Islam puasa sekitar 13-14 jam saat pagi hingga sore, ternyata permintaan sembako naik pada bulan Ramadan ini. Mengapa begitu? Ini karena tradisi kebiasaan yang selalu ada di bulan puasa. Sebut saja seperti opor ayam, ketupat, rendang, dan makanan lain saat lebaran. Tidak ada opor, tidak afdol. Oleh sebab itu, di hari lebaran, permintaan akan ayam, daging, beras, dan makanan pokok lain melonjak. Ini sebuah kesempatan untuk menaikkan harga barang seiring dengan permintaan yang terus ada. Rantai distribusi yang panjang. Bisa dibayangkan berapa lama dan bagaimana proses pemindahan barang pokok ini dari produsen ke konsumen. Barang dari produsen ke konsumen yang dibawa ke pemasok bawa ke distributor ke pasar besar, dari pasar besar ke pedagang-pedagang kecil. Kalau proses distribusi ini dalam satu daerah, kalau antar daerah, proses dan biayanya akan semakin mahal atau naik. Sayangnya distribusi antar daerah ini yang terjadi ketika Ramadan. Misal, pasar di daerah Solo mungkin saja menunggu pasokan bawang merah dari pasar di Pulau Sumatera. Ini karena permintaan sembako yang tinggi di Solo sehingga stok menipis. Mau tak mau pasar di Solo harus mendatangkan barang di daerah lain untuk menutupi permintaan yang ada. Sedangkan distribusi dari Sumatera ke Solo tentu tidak murah. Itu menyebabkan kenaikan harga sembako di bulan Ramadan kerap terjadi. 2. Faktor iklim. Isu perubahan iklim global juga terlihat dampaknya pada ekonomi. Salah satunya apa yang terjadi menyebabkan kenaikan harga sembako di bulan Ramadan. Saat kondisi iklim yang berubah-ubah, kadang kemarau panjang dan kadang penghujan yang tak kunjung reda atau usai. Petani kebingungan bagaimana menanam tanaman. Sebab adanya bahan pangan yang cocok ditanam saat kemarau, ada yang penghujan. Kalau yang terjadi pada saat kemarau panjang, maka petani tidak bisa menanam tanaman musim penghujan. Akibatnya stok bahan panganan tersebut akan menipis sampai langka. Oleh karena itu, harga
sembako di pasar pun naik di bulan Ramadan karena stoknya sedikit padahal permintaannya melonjak atau tinggi. Adanya kartel sembako. Belum tahu apa yang dimaksud dengan kartel ini. Kartel adalah gabungan beberapa produsen independen yang menimbul barang dalam rangka menguasai pasar. Pelaku kartel akan memainkan harga dengan cara menimbun banyak hasil panen hingga stok di pasar menipis. Kemudian mematok harga setinggi mungkin agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Ini memang cara kotor untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Dan solusinya jika kenaikan harga sembako naik di bulan Ramadan. Yang pertama, mempersiapkan kebutuhan pokok menjelang bulan Ramadan dan Lebaran. Aktor yang berperan dalam mengendalikan suplai kebutuhan pokok adalah pemerintah, produsen, dan pedagang. Pemerintah dapat mengkoordinasikan dengan para produsen, contohnya para petani sayuran, serta peternak hewan untuk menambah jumlah produksinya saat menjelang bulan Ramadan serta Lebaran agar kebutuhan para konsumen dapat terpenuhi dan kenaikan harga barang atau sembako dapat diatasi. Kedua, penetapan harga batas oleh pemerintah. Sebagai penentu kebijakan, pemerintah dapat menentukan harga termahal atau harga maksimum dari suatu barang atau sembako. Misalnya dengan meningkatkan kebutuhan akan bawang merah, tapi suplai bawang merah sedikit, harga yang biasanya bersekitaran 35.000 sampai 40.000 bisa melonjak hingga harga 60.000 per kilogram. Dengan menetapkan harga maksimum dari bawang merah, misalnya 45.000 per kilogram, kenaikan harga bahan pokok dapat teratasi sedikit dan konsumen menjadi terlindungi. Ketiga, sebagai konsumen, kendalikan diri agar tidak tetap belanja. Jangan hanya mengandalkan kerja pemerintah, produsen, dan pedagang untuk mengendalikan harga barang pokok atau sembako. Kita juga konsumen bisa ikut membantu atau andil dengan tidak terbawa hawa nafsu membeli semua kebutuhan pokok dalam jumlah yang besar. Saat momen hari raya, tentu para pekerja biasanya mendapatkan THR dan seringkali menggunakan uang untuk berbelanja macam-macam kebutuhan untuk kebutuhan lebarannya besok. Nah, perilaku konsumtif yang dilakukan secara berjamaah ini juga memicu naiknya tingkat demand.